nggak mau uang bah lagi. Kenapa Neng? Neng sakit mak, Heeh. dijilatin sama ini juga, ini juga. Diapain? Didudukin, dan dilualin, masukin, Apanya? terus diletakin, dicolokin, dimasukin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada di Kerawang dan aku dapat informasi dari admin mengenai ini ada anak umur 7 tahun yang disetujui oleh salah satu tetangganya. Nah, jadi anaknya ini mengalami trauma yang berat banget dan sampai katanya nggak mau keluar rumah, ketakutan, dan pelaku ini masih berkeliaran. Jadi pihak dari keluarga minta tolong untuk ini di-up dan diviralkan agar pelaku segera ditangkap. Laporannya sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, tapi si pelaku masih belum dipanggil atau dimintai keterangan. Yang jelas sih untuk secara detail kita langsung tanya sama ibu korban. Untuk kalian penasaran, ini bukti laporannya guys. Nah, itu bukti laporannya. Dan seperti biasa, karena kita melindungi identitas korban, kita akan memblur tayangan atau video yang akan kita wawancara oleh si adiknya ini. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Ini seperti ini keadaannya Mas. Iya Bu. Masuk aja. Ibu siapanya, saudara? Iya, saya adeknya dari neneknya. Oh, ada dari neneknya. Lagi pada mandi. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Wayahna duduknya seperti ini. Iya nggak apa-apa Bu. Iya Ibu, ya Novi. Ini ibu siapanya? Neneknya. Neneknya. Oh, Iya. tadi ibunya. Bukan, uaknya. Uaknya, ibunya mana? Ibunya jauh di Cikampek. Oh, ibunya di Cikampek. Oke. Yang laporin siapa? Nenek, emang itu neneknya. Oh. Ini neneknya. Iya, ini neneknya. Oh, Saya adeknya, ibu. iya. Terus yang ini uaknya. Iya. Oke. Ini. Boleh ibu kesini juga Bu sambil ngobrol, kan ibu yang tahu tentang kasusnya ini kan, keluarga. Nah, ibu gimana ceritanya awal mulanya? Awal mulanya dikasih tahu Neng tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Bilang apa? Lagi nyapu di halaman ibunya, neneknya, iya. dia keluar. Lihat di samping itu ada jendela muka hordeng, dia ketakutan. Tuh, Mak, nggak mau lihat lagi katanya. Oh, udah tua ini. Iya, Umur udah berapa? 50 tahun lebih.
Oke, terus? Nggak mau uang Mbah Ati lagi. Kenapa, Neng? Neng sakit, Mak. Heeh. Dijilatin sama ini juga. Ditidurin di situ pakai bangku di dalam kaca itu di bawah. Heeh. Kata Neng itu. Berapa kali Neng? Sampai 2 kali. Ya pas kejadiannya kalau kita masih punya pikiran jelek mah dari bulan Juli tuh Bu. Bulan Juli? Tapi nggak tahu tuh tanggal bapaknya. Cuman Neng mau mandi itu dia keluar manggil adeknya pulang dia nggak ada, dipanggil katanya. Pas itu pulang dia udah begini, udah basah celananya. Udah diperes kali, kesakitan, diam. Kencing juga mau direndam pakai bak, pakai air 12 hari direndam. 12 hari, 12 malam. 12 hari, 12. Terus udah helet 10 hari atau 11 hari nggak tahu ya. Dia minta lagi direndam lagi. Perih ya? Kali. Tapi ku ibu teh belum sempet buru-buru air, dia sampai teriaknya bukan main, kesakitan kencing. Oh, itu belum ada feeling itu? Iya, belum ada feeling, nggak tahu. Dia bilangnya jatuh di kamar Bah di dalam. Kenapa ke situ-situ Neng main? Ini ngebungkemnya lama dia, nggak mau cerita itu. Neneknya juga dikasih tahu dia, tahu juga. Tanggal 17 Agustus lapor ke Pak RT, tapi Pak RT nggak ada. Itu pas gitu ke desa katanya Agustusan, terus Seninnya tanggal 18 ke sana lagi nggak ada lagi, RT-nya lagi ke rumah sakit katanya. Ada istrinya, tapi kamu bisa nyimpen rahasia dulu nggak? Soalnya ini saudara. Iya. Oh, Kita punya saudara perasaan, ya? kita punya perasaan. Okay. Tapi orang itu mah nggak tahu. Terus saya lari ke adik emak ini. Neng, emak abis lapor. Dia disangkanya nggak tahu lah kayaknya. Balik lagi. Apa mak? Abis lapor Neng digituin sama si Wah diperkosa. Masya Allah, dia sasang ngebel mantunya. Langsung datang mantunya, langsung emak dibawa ke Polres. Langsung ke pengaduan. Udah 4 kali udah beres semua dari Polres itu, cuman nggak ada perkembangan apa-apa, nggak ada panggilan apa-apa. Boleh lihat laporan polisinya? Itu dia Bu. Kalau gitu mah ngebel aja ke Dani, karena kan tadi udah bilang kalau pemimpin nggak bisa datang karena jauh, ngebel aja kan berkasnya dipegang sama Dani. Oh, dipegang sama dia. Ada di sini. Nanti kirim mana? Minta kirim kan? Terus habis itu? Habis itu Bu? Setelah itu ya sampai diinterogasi Neng ya, di BAP. Ya diceritain peristiwa dia. Ya diceritainnya sama dia. Aku juga begitu lagi ya udah. Sampai pamungkas 3 jam, ke-4 kalinya ke sana. Kata itu udahnya Bu, beres ya Mak, katanya tinggal tunggu informasi doang. Saya suruh baca yang 5 itu tuh, 5 kartu, 5 buku, tapi cuman 1 buku pun udah nggak kuat panonnya gitu, jadi manggil anaknya dia suruh baca. Baca itu harus ada saksi, harus ada saksi katanya. Terus ya gimana dia nggak tahu sih Emak, itu yang tahu. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Ini lapornya di Polres
Iya, Ya. iya, Polda Jawa Barat. Iya. Betul ya Bu ya? betul. Oke, terus setelah itu? Ya udah sampai sekarang pun nggak ada respon lah, nggak ada respon. Oke. Jadi belum ada panggilan lagi? Belum Orang ada. sana udah dipanggil belum? Orang sananya Yang si pelakunya, duga pelaku? Belum dipanggil? nggak tahu, nggak ada, belum ada. Terus si pelaku tahu nggak dilaporin? Ya tahu juga. Oh, udah Dia tahu. kalau nggak rumah mah, kalau nggak nerima pasti ngoncok sama emak ya. Pasti nerima. Sampai dia mau nge-backlist, pengen dimediasi, kan nggak bisa, ini udah masuk hukum berjalan. Gitu, nggak bisa dimediasi, nggak bisa di backlist. Dia mau backlist segini nggak ada yang nerima. Rumahnya di mana Bu? Ini Sebelah persis. Ini. Orangnya ada nggak? Sekarang. Oh nggak kerja? nggak tahu, ada orangnya kan jualan mie ayam tuh di pinggir jalan besar di sana. Oh jual mie ayam. Dia kan ngebulinya saya disebut pembohong, gede bohong. Mitnah itu mah sama saudara sendiri mitnah. Biar aja ntar juga. Insya Allah gitu. Disangkanya Mitnah, pembohong. Tapi kan Padahal saya udah dari anaknya sendiri yang bilang. Oke. Sayang sini, sayang duduk sini. Tante mau ngomong, mau nanya. Sini duduk sayang. kasih tahu aja ibu ya. Duduk yang baik sayang, duduk yang cantik. Iya. Nah, oke. Nah, kamu diapain? Sama siapa namanya Bu? Mbak. Nah, diapain? Didudukin, dan dilualin, masukin, Apanya? terus dilitakin, dicolokin, dimasukin. Astagfirullahaladzim. Berapa kali nih? Berapa? 2 kali. 2 kali. Terus langsung berdarah? Ya dicuci yang tangan itunya, celananya. Dicuci. Terus langsung. Bilangnya jatuh. Terus si orangnya bilang apa? Neng kasih apa? Kasih uang, Disuruh? Disuruh apa? Hang. disuruh Disuruh. pulang. Oh, disuruh Neng pulang. diusir sana. Suruh pulang, kasih uang. Katanya jangan bilang-bilang. Heeh. Kenapa? Kalau diancam nggak? Kalau bilang-bilang diapain? Enggak kenapa-napa kan barangnya, enggak ngancam Neng. Ngancam nggak? Enggak, Nggak. Cuma disuruh pulang. Nggak boleh bilang-bilang gitu. iya. Sama emak katanya nggak boleh bilang sama orang-orang. Uangnya juga basah, 49.000. Lagi celana basah itu. Dia mau kencing mah, mainnya direndam. Neng dari mana? Habis jatuh mah. Itu aja jatuh terus. Tah, ada pikiran jelek sedikit nama, kenapa Neng jatuh di kamar mandi Baat? Emang Neng mau ngapain ke situ-situ? Dipanggil. Ini uang mau enggak katanya. Kirain bener-bener kapi incu, emang kapi incu kayak teh cucunya. Dan dia juga punya cucu, anak pertama segede gini. Kirain ibu mah inget sama cucunya. Cucunya dah cewek cowok Bu? Cewek juga. Segede gini juga. Gitu. Padahal dia punya pikiran. Ibu mah sama sekali nggak punya pikiran ke situ, jauh. Ibu mah. Ini sempat sakit, panas. Di kompres pun semalam-malam nggak turun-turun, kalau tambah naik panasnya. Sampai nggak tidur, sampai lemas ini sekali.
sampai dibawa ke Kesmas, dikasih obat juga masih kene. Panas nggak turun-turun, nggak mau makan kayak gini. Emak bingung sekali. Udah minta segala rarutan, segala macam rarutan obat. Enggak. Dari bulan Juli tuh. Juli, Agustus, September, Oktober. Oke. Nah, berarti sekarang orangnya kalau jualan mie ayam dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 10 pagi. Pagi, 10 pagi sampai ada jam 3, ada jam 4 jam 3 udah pulang, pulang. suka jam 6, ya gimana habisnya aja jualannya. Kalau ini mau ngeceknya bisa nggak, Bu? Kira-kira dia ada di rumah atau di mie ayam? oh, sekarang jarang keluar. Jarang keluar orangnya. Jarang Jarang keluar. ada. Di mie ayam juga paling mantunya yang jualan. Berarti ada di rumahnya kemungkinan? Nggak tahu ada. Tahu ya tadi ada motor yang berangkat sih tapi nggak lihat itu dia. Oke. Soalnya tadi ada yang Coba. ngintip terus sih tadi di rumahnya gitu. Oh gitu. Coba pakai kamera kecil ya. Bawa kamera kecil sama handphone. Kita bisa ke sana ya, Bu? Rumahnya sebelah persis. Ini Iya, sebelah persis kan? Namanya Pak siapa, Bu? Pak. Terus Pak RT gimana, Bu? ya Pak RT-nya gimana? Gimana, Bu? Nggak ada Ya. bantu atau gimana? Ya bantu, sebantu-bantunya saya mah. Gitu. Kalau ada dia disuruh ya ke sini. Disuruh orang-orang. Pak RT-nya ada? Boleh dipanggil juga, Bu? Ada Pak RT di rumah. Nukis. Motor juga. Jadi Pak RT-nya tahu tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, Bu? Iya. Yang nggak tahu soalnya lu dekat. Masih saudara juga ada sih perasaan kayak nggak enak gitu. Nggak enak. Nah, hukumnya udah ini, visuman udah, Visum bukti udah. udah bukti. Sedikit lagi, anak ditanya ini ya ini, anak tanya ini di prores juga. Ini dah dia yang dialaminya, kayak ibu tadi. Anak mah nggak mungkin bohong. Saya juga tahu dari dia. Ada orangnya? Tunggu Pak RT deh, diliatin aja jangan kemana-mana orangnya. Pak RT ada? Udah? Pak? Antar ke sini katanya. Ayah. Ayah tejang. Nggak ada di rumah lagi di telepon. Oh, nggak ada di rumah. Oh ya, RT-nya. Soalnya jarang ada di rumah. jarang ada di rumah Pak RT. Aku ke sebelah dulu ya, Bu. Coba ya. Sebentar ya, Bu. Ngambil duit saya dari kantong, dianya ngegelabu ke sini di kantong, kantong lari gitu. Pak, masalahnya anaknya udah visum, Pak. Bapak tahu visum? Visum tuh udah pengecekan, Pak, di rumah sakit, di kantor polisi. Nah, ini yang tanya saya. Makanya Bapak harus jawab jujur.